saya sangat senang sekali dan suka sekali karena bisa ketemu langsung dengan pemegang perencanaan, pemegang data, dan pemegang uang. Sebenarnya inilah ring satunya negara ini. 3 orang ini, yang lain itu ring-ringan aja. Ya. Ada Pak Pambudi dari Bappenas, ini yang ngatur semuanya nih, Indonesia mau dibawa kemana, mau dibikin apa, tugasnya Pak Pambudi ini. Ya cuma 2 jalur aja Pak, ada ke neraka, ada ke sorga Pak. Indonesia mau dibawa kemana? Hati-hati Pak. Ada Pak Sony itu bagian data itu. Datanya mesti jelas Pak Sony. Ya, nggak usah ragu-ragu lah. Ini lagi waktunya kita untuk mencari data, tapi memang paling ditakuti itu tadi itu. Bahwa dengan data yang terbuka, apalagi dengan data ekonomi, tahun besok takut dikejar-kejar pajak, Pak. Nah, ini juga hati-hati juga. Jadi orang banyak menyembunyikan itu. Nah, ya. Yang ketiga yang megang uang nih, uang negara ini, bendahara negara ini, Pak Purbaya. Alhamdulillah Pak Purbaya, saya udah dengar bahwa di antara sebagian serigala udah keluar dari lingkaran Bapak. Mudah-mudahan yang lain nggak jadi serigala juga, Pak. Ya. Pak Bappenas sudah membuat rancangan bahwa 2027 itu adalah akselerasi. Bahwa semua gerakan-gerakan tahun eksekusi untuk mengeksekusi apapun yang ingin dilakukan demi kesuksesan 2029 ini, mulainya ini adalah 2027. 2025 konsolidasi. Saya rasa konsolidasinya apakah terlambat atau tidak, ya karena memang kita dihadapkan dengan berbagai situasi global yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa menghalangi itu, seperti perang dan lain sebagainya. Akhirnya harusnya kita udah konsolidasi, naik untuk penguatan pondasi. Justru pada saat penguatan pondasi ini kita malah harus konsolidasi lagi. Jadi kita mundur lagi ke program awal. Tapi itu tidak ada masalah. Kita harapkan bahwa apapun masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kalau andai kata imunitas kita itu kuat, Pak, ya, penyakit macam apapun itu saya rasa susah masuk, Pak. Yang kita khawatirkan kalau imunitas kita itu lemah. Ya, sekecil apapun penyakit itu gampang masuknya. Nah, oleh karena itu 2026 ini sebagai penguatan pondasi, saya mengharapkan juga supaya persoalan-persoalan yang rame di masyarakat, yang viral di masyarakat, ini jangan dianggap biasa. Sebab kalau udah mulai mahasiswa demo berdatangan, ya, masyarakat udah banyak yang mengeluh, kita keliling di toko-toko, di pertokoan, saya kebetulan dekat Tanah Abang, jadi banyak keliling-keliling di sana, banyak toko dijual, dikontrakan, dijual, dikontrakan. Jadi kenapa sampai begini gitu? Nah, jadi saya harapkan juga persoalan-persoalan yang inti yang lagi viral ini, satu persoalan BBM, tolonglah diselesaikan ya lebih cepat. Dulu saya harapkan bahwa BBM ini tidak meningkat satu kaligus seperti itu, Pak. Itu. Ya, tapi ya mau nggak mau saya rasa kalau alasannya perang udah selesai lah. Ya, perang udah selesai, ayo kembali lagi dong. Jangan udah naik nggak mau turun-turun. Nah, ini jeleknya kita di negeri ini begitu. Kalau udah naik, nggak mau turun-turun. Tolong persoalan BBM ini dijadikan tanda, dijadikan bintang lah Pak, untuk menjadi persoalan serius yang dibicarakan di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena ini mengganggu stabilitas keuangan kita semua ini. Ya, udah kena efisiensi, nanti kena ini lagi, masalah. Yang kedua juga berkaitan dengan kenaikan dolar Pak. Kenaikan dolar ini kita udah hampir 2 tahun ini kepemimpinan presiden ini. Ya, 2 tahun kenaikan dolar ini kenapa sih gitu loh. Nggak bisa diturunkan secara agak sedikit drastis itu. Ya, paling kagak 15 ke 12 ke, ini malah terus naik, mabok kita Pak.
Ya, apalagi berkaitan dengan masalah utang negara. Utang negara ini kan urusannya dengan pembayaran dengan dolar. Nah, kalau rupiah kita begini, ini berbahaya juga. Jadi ini tugasnya Pak Purbaya nih Pak. Ya, dolar turunin lagi lah. Ingat dulu zaman Pak Habibie, ya, dalam krisis ekonomi yang begitu keras tahun 98, ketika beliau jadi presiden, beliau berani itu menurunkan dolar, ya, dari 12 menjadi 6. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa. Saya rasa harusnya Pak Prabowo lebih berani untuk itu. Ya, tahu persoalan apa, ya kita nggak tahu lah. Itu urusan Pak Purbaya lah. Terus persoalan hutang Pak. Saya kemarin agak sedikit marah-marah dengan Bu Sri Mulyani. Itu gara-gara dikit-dikit setiap laporan, setiap rapat kerja itu utang lagi. Utang lagi, utang lagi. Saya bilang apa negeri ini nggak bisa menyelesaikan diri dengan masalah hutang, gitu loh. Ya kan? Apakah ini utang ini memang utang disengaja, ya, atau utang kepentingan, atau utang untuk apa? Nah, maka ketika kemarin saya lihat Pak Purbaya berangkat ke China, di sana utang lagi. Waduh, utang kita hari ini berapa sih Pak? Utang negara dan utang BUMN, gitu. Nah, terus solusi yang Bapak coba harapkan untuk menyelesaikan utang ini, ingat, hidup adalah waktu, ya, bahwa Pak Prabowo cuma sampai 2029 Pak, dan bapak-bapak ini tanggung jawab di situ. Nah, kira-kira untuk proses penyelesaian utangnya ini nggak bisa 100%, 80%, nggak bisa 80%, 70%. Itu hutang itu diturunkan. Jangan jadi beban lagi untuk presiden ke depannya. Presiden ke depan siapapun dia, itu dia akan ngurusin utang, menyelesaikan utang yang rasanya nggak nyaman lah. Dan kita udah tahu, utang itu sial loh Pak. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak hutang lah. Apalagi untuk sebuah negara besar seperti Indonesia ini. Terus yang terakhir ini, persoalan MBG. MBG ini viralnya luar biasa. Dari awal-awal, itu ketika terjadi peristiwa musibah Sumatera, musibah Aceh, itu teman-teman kami itu turun semua ke sana. Dan melihat kondisi yang akan diselesaikan oleh negara. Maka saat itu teman-teman yang bergerak di sana itu diskusi, main telepon-teleponan. Ini Pak Habib gimana nih enaknya? Saya bilang paling enak dana MBG itu selesaikan itu. Ya, dana MBG itu tidak terlalu prioritas betul. Selesaikan itu adalah skala prioritas. Menyelesaikan persoalan Aceh, persoalan Padang, persoalan Sumatera, itu adalah skala prioritas. Dan disitulah kepekaan kita Pak. Ini kebetulan kita duduknya di ring satu negara ini. Kalau nggak punya kepekaan, dosa besar Pak kita Pak. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Saya dengar tadi Bu Darwati sebagai perwakilan dari Aceh masih mengemis-ngemis, nggak pantas, nggak layak. Maka saya bilang MBG udah stop dulu untuk sementara. Tata kelolanya bikin kajian ulang lagi yang bagus. Jangan hanya karena persoalan, oh ini adalah skala prioritasnya presiden. Betul, tapi menyelesaikan persoalan Sumatera itu adalah lebih prioritas lagi. MBG dengan angka yang sekian ratus triliun, kenapa nggak bisa dibagi? 100 kayak angkat, pindahin kayak angkat dikit. Gara-gara nggak mau diangkat, akhirnya kena kualat Pak. Kena kualat kemarin. Kasusnya terbuka. Dan dari awal memang semua orang udah ngintip semua. Ini adalah ladang untuk korupsi. Semua udah ngelihat di situ. Sampai di bawah pun. Nah, oleh karena itu hentikan dulu sementara, tata kelolanya rapiin, semuanya rapiin lagi. Nah, baru mau bergerak. Niat baik, Pak Presiden niat baik. Cuma ketika di lapangan itu berjalan tidak baik, ya akhirnya ujung-ujungnya Presiden juga yang kena sikat itu. Nah, itu jadi harapan saya sih, dengan anggaran-anggaran yang sudah begini besar ini, tahun besok kita udah selesai dengan RKP 2027, Pak. Mudah-mudahan 2027 nih akselerasi sudah mulai berjalan, Pak. Ya, karena sisa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi itu semua
orang-orang yang ada di kabinet ini, ya, termasuk presiden, apakah berhasil atau gagal, ya, jangan mengharapkan 2 tahun ke depannya dulu, jangan. Ya, jabatan itu cuma 5 tahun. Kita juga di Dewan ini 5 tahun. 5 tahun ini kalau kita gagal, ya udah selesai, nggak akan dipilih lagi. Nah, gitu. Jadi yang penting 5 tahun, waktu pendek, bagaimana kita bisa berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat kita. Demikian, terima kasih Pak Pur, matur nuwun, Pak Budi, Pak Soni, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau anggaran kita diminta lebih dikendalikan defisitnya, otomatis ada yang dikurangi, termasuk transfer ke daerah. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa, tapi dampaknya ke sana. Jadi kita approach-nya hati-hati, gini, utang nggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya. Makanya dampak-dampak tadi ke daerah segala macam ada yang dipotong, DBH-nya maupun TKD-nya. Tapi Bu Sinta bukan saya yang motong itu, Ibu Sri Mulyani duluan, jadi saya pewaris aja. Jadi jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penerima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan, memang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya. Orang saya bilang ada undang-undang yang setelah itu, undang-undang APBN boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya kan nih APB-nya agak terselamatkan kan dengan harga minyak yang agak turun, kan ada sisa, karena saya hitung kan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel. Kalau turun let's say 75 per 80 sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang tuh. Nanti itu kan sisanya mungkin kita utamakan ke daerah ya. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu, tapi saya pikir sih undang-undang itu mau dijalankan. Jadi kita akan ini secara bertahap. Tentang yang janji saya waktu itu, kok belum ditambah. Beliau bilang Juli mulai keluar ke Kalimantan Timur ya, 2026. Yang 3 tahun itu akan enggak, yang janji tambahan transfer ke daerah untuk 2026 kan. Ibu kan mintanya di meeting terakhir itu. Barusan kan nyindir yang itu kan. Yang kedua, 2023 itu nanti dicicil, tapi yang 2026 yang tambahan itu akan ditambah bulan Juli ya. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gitu, daerah itu memang kondisi global yang masa kita seperti itu, tapi akan kita cicil bertahap. Jadi akan ada perubahan paradigma di sini dalam pengertian gini, jangan mentang-mentang pusat terus motong-motong aja tuh Pak Dirjen. Jadi kita akan atur secara bertahap. Bagaimana strategi mitigasi risiko kalau global, dari Pak ini ya, Pak Ahmad dinanyakan globalnya kehancuran, kita gimana, apa gini terus, atau gimana ngendalin utang. Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Jadi mungkin kita stabil tapi utangnya turun. Gimana? Kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan utang PDB turun terus. Dari mungkin tadinya pertama dia pegang 90 terus terakhir ke 23% ke PDB 2014 kali ya. Habis itu naik lagi, sekarang ke arah situ. Apa rahasianya kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Kenapa bisa begitu di zamannya Pak SBY? Karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh hampir 17%, akibatnya kredit tumbuh 22% rata-rata sepanjang 10 tahun itu. Sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga. Jadi walaupun government yang ngegas habis,
karena private sektornya nggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5 tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang. Kita pastikan rasio likuiditas di sistem bertambah kan sejak September ke sini udah double digit terus rata-rata base money atau M0, sehingga kredit bisa tumbuh. Bahkan di bulan Mei kemarin tuh kreditnya udah tumbuh hampir 12%. Jadi itu yang kita harapkan nanti mesin pertumbuhan hidup semuanya, private, government, apalagi udah private, government, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat. Itu nanti kita bisa tumbuh cepat, tapi rasio utangnya akan cenderung turun karena kita harapkan private sector mendorong pertumbuhan lebih cepat. Rasio utang ke PDR, rasio private sector kontribusinya ke ekonomi kira-kira 90% lebih, pemerintah cuma 7% ke PDB. Jadi kalau yang private sector yang 90% lebih itu kerja, pasti dampaknya ke ekonomi akan lebih bagus dalam sisi PDB maupun itu. Tapi pemerintah juga akan berdampak signifikan juga, karena kalau pemerintah diam, private-nya juga pasti nggak jalan itu yang 90 sektor. Jadi kita akan aktifkan semua itu. Kan 2 triwulan terakhir udah kelihatan tuh kan, kita bisa tumbuh 5,39% di triwulan keempat, sekarang bisa 5,6 di triwulan pertama, 5,61 di triwulan pertama, harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin triwulan kedua agak melambat sedikit, tapi triwulan ke depan akan lebih cepat lagi, kita dorong ke arah 6%. Dari situ kita harapkan apa? Pendapatan pajak meningkat, termasuk pajak pemerintah di daerah. Jadi strategi globalnya seperti itu. Kalau yang langsung di daerah ada banyak sekali tuh untuk jadi satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya cara nggak langsung, gimana membantu rupiah kita. Jadi saya kemarin ke Cina bukan untuk jalan-jalan lihat Great Wall, bukan, cuman untuk melihat mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dollar base aja, tapi ke yuan base, kan sama besarnya tuh negara terbesar kedua di dunia, dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama bank sentral sana, di mana mereka bisa kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang dengan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelahnya pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang ya Pak. Terus yang tadi utang, katanya kok utang lagi ke sana? Pak, ini nggak ngutang Pak Habib Ali. Nggak ngutang Pak, itu adalah untuk membiayain proyek-proyek produktif jangka panjang, infrastruktur, jalan tol segala macam yang ada returnnya. Daripada saya ngundang investor asing, ngasih uang yang sama, barangnya punya dia, returnnya ke sana. Ini kan barang agak murah, kalau di Cina mungkin 3%, kayak IB berapa? Bunganya? Yang kita tekan ke bawah lah. Tapi yang jelas, barangnya punya kita, returnnya punya kita balikin duitnya ke sana. Tapi yang penting itu, diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kalau saya ditekan lagi sama misalnya S&P ya, atau yang lain-lain, boleh ngomong gitu, saya nggak tahu, ini live ya, udah silakan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber dana yang berimbang, sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi. Untuk Pak Tamsil, municipal bond, kita pada dasarnya mendukung Pak, cuman daerahnya belum siap. Itu kan mesti lewat asesmen lembaga pemerintah segala macam. Jadi belum siap daerahnya. Kalau udah siap sih kita dukung aja. Jadi seperti itu. Jadi prinsip itu kan tergantung kondisi ekonomi juga kan. Jadi selain pemerintah APBN mendorong pertumbuhan ekonomi,
Bapak Presiden juga mengarahkan Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada banyak proyek-proyek yang akan dijalankan Danantara yang pendananya di luar APBN. Nah, itu bagus sekali karena ekonominya siap jalan, saya nggak bayar, kira-kira begitu. Untuk daerah ada juga koperasi merah putih. Mungkin sebagian masih sini sekarang, tapi kalau berjalan bagus, itu suatu desain yang bagus kalau saya lihat sih desainnya. Cuman memang betul-betul perlu pengawasan dari semua kalangan. Bapak Presiden cukup fleksibel waktu BGN itu ditindak juga pada akhirnya. Jadi Bapak Presiden tidak tertutup terhadap masukan-masukan. Jadi kalau masukannya selama ini kurang keras, ya Bapak kurang keras kali bicaranya. Dikeraskan lagi. Tapi Bapak Presiden amat terbuka, cepat sekali dia tindak, dan dia cukup cerdas, amat taktis dalam merubah strateginya. Untuk di yang lain ada pendidikan sekolah gratis, adalah sekolah integrasi, ada juga sekolah rakyat untuk mendukung pembangunan atau orang-orang di daerah. Sekarang saya masuk satu-satu mungkin ya. Itu umumnya seperti itu. Sedikit aja. Oh, yang 30%, apakah betul ada penambahan TKD 30%? Bukan itu. Yang ada adalah daerah kan kesulitan karena sebagian besar anggarannya untuk pegawai sudah di atas 30%. Sudah dilakukan relaksasi di mana daerah yang di atas 30% boleh diperpanjang. Sampai saya lihat ada yang 60% lebih tuh. Nanti kan kalau dia di atas 30% kan pembangunannya berkurang. Nanti saya sudah diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, daerah-daerah tersebut dan Menpan RB, daerah-daerah itu akan diisi pembangunannya dari pusat. Pak Mendagri akan mendesain, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun 2027. Jadi pembangunan daerah juga tidak diabaikan. Ibu Siti Kalimantan Tengah. Sisa anggaran dari Ibu Siti Kalimantan Tengah akan kita cicil, Bu, secara bertahap gitu. Kalimantan Tengah ya. Jadi secara bertahap sesuai dengan keadaan keuangan. Tapi paradigmanya berbeda dengan kemarin, dengan menteri yang Ibu sebutkan tadi itu agak berbeda sedikit. Beda paradigma. Beda. Jadi kita coba semaksimal mungkin dilunasi secara bertahap. Karena DBH kan hak daerah. Kalau DA kan bagi-bagi tuh. Kalau DBH kan hak daerah, betulan kan. Dari sana ditarik, harusnya dibalikin lagi. Jadi Pak Asko ini selama ini berbuat dosa, Pak Asko. Lo ngambil uang orang lo. Jadi kapan Pak Menteri? Kan secara bertahap, Bapak bilang tadi. Saya sama pertanyaannya Pak. Bertahapnya tuh start bulan apa dibayarkan Pak? Juli sudah mulai jalan secara bertahap. Oh, dia udah pensiun di Juli ya? Dia bilang selalu Juli. Dia pensiun Juli rupanya. Perpanjang ya? Kita perpanjang sampai selesai tugasnya dia. Nggak perlu. Jadi seperti itu. Akan cepat. Kita kan uang cukup banyak kan. Sebagian di beberapa tempat. Jadi pemerintah cash-nya cukup banyak. Nggak usah khawatir. Hanya kebijakannya harus dilaporkan dulu ke Presiden. Terus dari Ibu Sheryl Sumatera Barat, saya nggak ngerti tadi. Bersinar nggak pakai itu apa ya artinya? Nggak pakai token. Oke, tapi ini aturan udah fleksibel kita buat untuk pemdaya, untuk dana-dana dari bencana itu. Jadi ada perdebatan sebetulnya itu apakah daerah yang didapat dari tingkat 2-nya ya, yang mendapatkan bantuan atau pengembalian DAU itu hanya daerah yang terkena bencana aja di bawah provinsi ya, daerah tingkat 2-nya. Tadinya ada yang bilang Pak yang kena bencana aja, tapi Pak Presiden memberikan petunjuk nanti kalau yang kena bencana nggak kena bencana nggak kena ribut lagi, karena kan biar kan berhubungan kan. Jadi atas petunjuk Pak Presiden diputuskan semua daerah tingkat 2 yang kena bencana di provinsi itu dapat perlakuan yang sama ya. Jadi aturan lebih fleksibel, semuanya bisa dicairkan, tapi asal daerahnya menjalankan sesuai dengan aturan yang dibuat.
Kayaknya dia fleksibel kan? Ditanya berapa yang udah transfer ke daerah. Jadi kalau untuk daerah itu, 3 daerah itu udah ada tambahan 10,6 triliun untuk pengembalian DAU-DAK-nya ya. Terus untuk bencana, untuk rekonstruksinya sudah dianggarkan sebesar 100 triliun lebih dalam waktu 3 tahun. Tahun ini 32 triliun, 39, tahun depan sama juga seperti sekitar 30-an sekitar. Jadi memang ada keterlambatan sedikit di tim dalam hal pencairannya, di tim apa? Di tim Satgas karena perlu penyusunan rencana induk rekin ya. Tapi sekarang sudah selesai, jadi yang di Aceh Bu sudah pasti akan jalan lebih cepat dalam bulan-bulan ke depan, mungkin dari bulan kemarin malah. Dana-dana yang untap segala macam sudah diputuskan, uangnya sudah ada, tinggal dibelanjakan. Nanti kalau lambat lagi, Ibu komplain aja ke Satgas, biar Satgas rekonstruksi ya, dipimpin Pak Mendagri, dia bisa mempercepat lagi. Tapi kalau uang sudah secure, sudah aman. Dari apa lagi? Bu dari Jogja, Bu Yasinta, kenaikan BI rate, bagaimana langkah konkretnya nih? Ibu harusnya nanya BI. Jadi begini, kita di pemerintah memastikan uang ada di perekonomian sehingga tetap bisnis bisa berjalan. Kalau untuk Jogja ada tuh yang terkena COVID, ada tuh usaha kecil yang datang ke saya minta bantuan. Saya sudah minta PIP buat program supaya mereka bisa cicil jangka panjang dari PIP langsung dengan bunga yang rendah. Harusnya nggak masalah. Nanti saya janji udah ya, udah keluar ya, bener loh. PNM sama PIP ya, bunga berapa? Stretch kan, ditarik kan? Oh, bunganya nggak ada. Oh. Ya udah segitu Bu, untuk Jogja udah kita buat seperti itu. Harusnya saya mau ke sana lagi nanti untuk ketemu pengusaha-pengusahanya itu. Untuk Ibu Hilda, NTT perlu afirmasi fiskal untuk kemiskinan. Jadi Bu, saya minta Pak Askolani untuk memonitor daerah-daerah TTP tertinggal dan terluar untuk melihat keadaan fiskalnya. Jadi harusnya saya bilang kalau daerah yang betul-betul menjerit, kasih tahu saya, kita akan coba atur penambahan biaya ke daerah tersebut, mungkin termasuk NTT ya. NTT masuk. Saya punya utang ke NTT, harusnya saya mau berkunjung ke sana sebulan yang lalu, sampai sekarang belum jadi. Mungkin 2 minggu lagi ke NTT, jalan ya. Saya akan jalan ke NTT 2 minggu lagi. Bulan terdampingin. Ya ini sama Bu, kita akan monitor terus seperti apa, dan kalau perlu ya kita tambah di AUD-AK-nya ke sana sesuai dengan keadaan. Aceh udah ya. Terus. Untuk Papua yang minta di AUD-AK ditambah, sebenarnya kami sudah diskusi waktu di kantor Presiden atas bentuk Bapak Presiden. Presiden diskusi dengan seluruh pimpinan Papua pada waktu itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Disetujui bahwa kita kembalikan dana otsus tahun 2026 seperti sedia kala, dan setelah disetujui dan sebentar lagi akan dicairkan ya gitu ya. Yang lain nanti tergantung diskusi Bapak Presiden lagi. Jadi ini kita menjalankan instruksi Bapak Presiden. Jadi udah aman Pak untuk otsus Papua. Pak Rudi Papua Selatan, dia nyindir saya tadi. Defisit triwulan 1 cukup besar. Makanya orang di luar anggap, Rudi mana sini ya? Oh, ntar Rudi. Beliau menganggap anggaran tahun ini tidak berkesinambungan. Defisit triwulan pertama besar karena kita percepat belanja di awal tahun. Otomatis kan belanjanya besar tapi pajaknya belum kumpul banyak.
Di bulan April sudah turun ke 0,6, di bulan Mei 0,7, di bulan Juni nanti kita perkirakan hanya 1% anggaran PPDB, defisit anggaran PPD. Jadi kalau kita kali 2 aja kayak orang-orang hitung-hitung, cuma 2%, tapi saya yakin akan lebih tinggi dari itu ya, seperti yang kita desain sebelumnya. Jadi APBN kita masih aman, kita betul-betul mengendalikan Menteri. secara hati-hati. Maaf Pak Menteri, agak dekatkan mic-nya Pak, suara Bapak makin seduh aja. Makin sendu. Ini karena lapar nih. Karena pertanyaan juga susah, jawabnya mikir. Jadi gitu Pak. Jadi kita aman terus, efisien belanja tapi jalankan seperti itu. Beliau mengkritik pembelian mobil dan sebagainya. Itu kan udah satu pelajaran buat pemerintah ya. Nanti akan kita monitor lebih detail. Saya bilang saya tanya sekjen tadi, boleh nggak saya bilang saya nggak tahu atau kecele. Dia bilang jangan bilang. Tapi itu yang terjadi. Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Ya Pak Prima, kita juga nggak tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya kita sudah tindak. Pihak-pihak yang terlibat dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu. Jadi mereka canggih juga sih. Kita yang kurang canggih, tapi kita betul terus Pak. Apalagi mungkin itu ya sebagian besar yang bisa jawab. Ada yang masih protes nggak? Nanti yang lain kita jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.